Selamat malam anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan cara online seperti ini. Kita kembali melakukan kebaktian dengan membahas 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Teks Alkitab yang akan kita baca itu 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Adapun tema yang akan kita angkat pada malam ini adalah mengenal persembahan diakonia jemaat. Baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Allah yang mengasihi kami, puji syukur atas cinta kasih dan kemurahan-Mu yang memungkinkan pada malam ini kami dapat bertemu kembali, berkumpul kembali dengan cara seperti ini, melakukan kebaktian. Maka biarlah firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami malam ini betul-betul membuka wawasan dan pandangan baru bagi kami tentang aktivitas-aktivitas pelayanan di gerejamu. Dan secara khusus kami hendak belajar bersama tentang diakonia di dalam lingkungan jemaat Tuhan. Tolonglah urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, dan tuntunlah kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan dan mewujud nyatakannya di keseharian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia tentu kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Nah anak-anak, sebelum secara khusus kita membahas bagian ini dengan tema diakonia,
Saya hendak menggambarkan dulu mengapa Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus. Saya hendak membandingkan dua jemaat yang disebutkan di sini oleh Korintus. Yang pertama itu adalah jemaat Makedonia. Nah, jemaat Makedonia ini yang mana sebetulnya? Karena memang sebenarnya wilayah Makedonia itu luas. Dan di wilayah Makedonia itu ada juga jemaat-jemaat yang kaya. Tetapi jemaat Makedonia yang mana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Yang dimaksudkan itu adalah jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu tergolong sebagai jemaat kecil. Secara jumlah kecil, secara finansial miskin. Nah, letak Filipi itu ada di dalam Teluk. Nah, nanti kalau anak-anak bisa membuka peta Alkitab, silahkan. Itu masuk wilayah, ya sudah masuk wilayah Eropa. Makedonia, perbatasan Eropa dengan Asia. Nah, bagaimana dengan Korintus? Berbeda sekali dengan Filipi. Korintus itu kota kaya, boleh dikatakan sebagai kota metropolitan pada masa itu. Kota di mana orang itu bergerak dengan sangat cepat. Tentu pada masa itu sesuai dengan konteks pada saat itu. Perdagangannya berlangsung dengan baik. Itu perputaran uangnya, perputaran bisnisnya itu bagus banget. Makanya saya katakan kota metropolitan pada masa itu. Bagaimana dengan jemaat di Korintus sendiri? Sama. Mereka secara finansial kuat, mampu. Jumlah jiwa mereka juga jauh lebih banyak dibandingkan jemaat yang di Filipi. Nah, dua konteks ini berbeda. Dua konteks ini jelas-jelas berbeda. Yang satu keadaannya miskin, jumlah jemaatnya sedikit. Sementara yang lain kaya, jumlah jemaatnya banyak. Nah, jemaat di Korintus ini memang plural, punya latar belakang budaya yang beragam sekali. Nah, tetapi itu tidak jadi alasan sebetulnya untuk kita bisa melihat konteks dua jemaat ini dalam hal pelayanan diakonia. Nah, itu nanti ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kondisi jemaat di Filipi dan di Korintus? Nah, dua jemaat ini didorong. Bukan hanya dua jemaat sebenarnya, jemaat-jemaat Kristen yang ada pada masa itu didorong untuk membantu jemaat Kristen yang ada di Yudea, termasuk juga jemaat Kristen yang ada di Yerusalem yang saat itu baru mengalami bencana. Beberapa ahli percaya bencana yang dialami adalah peristiwa gempa bumi di sana. Jadi ada situasi yang membuat mereka harus membangun diri mereka kembali. Nah, Yudea itu adalah wilayah yang dulunya adalah kerajaan Israel secara utuh. Tapi kan kerajaan Israel sudah runtuh. Di zaman Kekaisaran Romawi, kerajaan Israel itu sudah berganti nama, berganti sebutan, yaitu Provinsi Yudea. Nah, saudara, jemaat di Filipi dengan tekad yang kuat, walaupun mereka secara finansial sangat terbatas, mereka mampu menghimpunkan dana yang cukup besar untuk membantu saudara mereka yang Kristen di Yudea, di wilayah Yudea. Dan mereka bergerak sangat cepat. Berbeda dengan apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Mereka bergerak lambat. Padahal dari sisi percepatan mereka lebih cepat dibandingkan Filipi. Tetapi gerak mereka untuk melakukan aktivitas pelayanan diakoni yang menghimpunkan dana, membantu saudara Kristen yang ada di Yudea itu lambat. Di sini bahkan disebutkan itu sudah dimulai sejak tahun lalu. Artinya ya sudah setahunan, kurang lebih 1 tahun. Tapi belum selesai. Sudah 1 tahun belum selesai, belum juga dikirimkan buat saudara yang ada di Yudea yang mengalami penderitaan. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, ternyata tidak hanya sekedar bukan hanya satu faktor. Ternyata ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah desas-desus bahwa Paulus itu bukanlah rasul. Itu satu. Jadi jemaat di Korintus tidak percaya pada Paulus. Yang pertama. Yang kedua, ada desas-desus bahwa uang yang dikumpulkan ini, uang yang direncanakan untuk dihimpunkan ini bukanlah untuk jemaat di Yudea, tapi untuk memperkaya diri Paulus. Itu yang membuat orang di Korintus jadi agak malas
desas-desus itu. Nah, itu dua dari beberapa alasan yang lain lagi. Nah, saudara, itu memang kemudian berdampak sangat besar bagi jemaat di Korintus, sehingga akhirnya mereka menunda-nunda untuk menghimpunkan hal itu. Tapi melalui surat ini Rasul Paulus mengingatkan, bahkan secara keseluruhan nanti kita bisa membacanya juga, bahwa Paulus memberikan penjelasan. Bukan, kalau memang untuk memperkaya diriku sendiri saja, aku gak perlu susah-susah. Susah-susah ngapain? Usaha. Kan Paulus juga selain melayani dalam pelayanan misinya ini, ia juga ternyata ikut berusaha dengan cara apa? Bersama dengan Priscilla dan Aquila itu membuat tenda. Paulus berdagang juga supaya apa? Hasil perdagangannya itu bisa memenuhi kebutuhan pelayanannya dia. Nah, itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau tujuan untuk memperkaya diri nggak perlu kayak begitu. Nah, jadi dia menunjukkan menghimpunkan dana itu bukanlah untuk diriku, bukanlah untuk Paulus, tapi untuk apa? Untuk jemaat-jemaat Kristen yang ada di Yudea yang memang menderita, miskin akibat gempa bumi. Nah, hal itu disampaikan. Nah, jadi ada dua hal ini. Kalau jemaat di Filipi cepat tanggap melakukannya walaupun mereka miskin, sementara jemaat di Korintus lambat sekali walaupun mereka kaya dan punya kemampuan. Hal ini, saudara, menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Mengapa jemaat di Filipi begitu cepat tanggap? Mengapa jemaat di Korintus begitu lambat? Ini ada bicara tentang kemanusiaan. Jemaat di Filipi menyadari betul bahwa kondisi mereka yang miskin itu susah, sehingga mereka punya bela rasa terhadap saudara mereka yang ada di Yudea yang menderita. Jadi titik awalnya itu adalah bela rasa, rasa empati, rasa ikut menanggung penderitaan. Agak berbeda dengan jemaat di Korintus. Pertama, karena mereka adalah jemaat yang punya kemampuan, mereka cukup kaya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua orang kaya itu tidak bisa berbela rasa terhadap mereka yang miskin. Tetapi biar bagaimanapun, konteks kondisi kehidupan mereka yang punya secara finansial itu punya dampak tersendiri, punya dampak khusus. Itu yang pertama. Tetapi juga sebetulnya kalau kita melihat dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, orang di Korintus juga itu punya hati, punya kemampuan berempati. Tetapi sayangnya kemampuan mereka berempati itu, kasih sayang yang mereka nyatakan itu, kepedulian mereka itu terhambat oleh apa? Desas-desus yang sudah saya sampaikan tadi. Diracuni oleh pikiran-pikiran yang atau juga omongan-omongan yang negatif, yang membuat ketulusan hati mereka, keikhlasan mereka, cinta kasih mereka, pelayanan kasih mereka terhambat. Nah, justru dalam konteks seperti ini Rasul Paulus malah mengingatkan, nah itu sebetulnya adalah semacam ujian jadinya. Di mana ketulusanmu kalau begitu? Nah, anak-anak, untuk konteks kita saat ini, kita pun sebetulnya berhadapan dengan kondisi-kondisi kita perlu untuk berbagi berkat dalam pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu apa sih? Secara sederhana, saya mau mengatakan bahwa pelayanan diakonia adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial pertama-tama ditujukan bagi gereja itu sendiri, bagi jemaat-jemaat, anggota-anggota jemaat gereja itu sendiri. Supaya apa? Anggota-anggota jemaat ini dapat menjadi kuat, bahkan kemudian dapat membantu dan menjangkau lebih banyak lagi, yaitu orang-orang di luar gereja. Nah, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan diakonia ini dimulai dari rasa dulu, empati dulu. Harus dimulai dari bela rasa terlebih dahulu, sebelum kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu. Ada enggak bela rasa terhadap saudara yang menderita? Ada enggak jauh di dalam lubuk hati keprihatinan yang sama terhadap mereka yang mengalami kebutuhan? Mungkin sebagian dari saudara sempat ada yang menonton tayangan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet.
Di sana tergambarkan Bapak Presiden itu menunjukkan emosi yang begitu luar biasa, dan berkali-kali beliau menunjukkan atau mengungkapkan satu istilah sense of crisis. Jadi bela rasa sebetulnya jiwa ikut merasakan krisis ini. Krisis yang mana? Bahwa kondisi negara dan bangsa ini dalam situasi sulit akibat pandemik ini. Ada nggak para menterinya ini memiliki sense of crisis itu? Bela rasa juga terhadap mereka. Nah, itu saya pikir jadi penting. Karena memang harus diawali dari perasaan yang sama, dari bela rasa yang sama. Maka dengan berawal dari sana, langkah-langkah selanjutnya itu bisa dilakukan. Dari bela rasa mulai kepikiran, oh iya, aku dapat membantu mereka dari sisi finansial. Oh, ternyata secara finansial aku terbatas. Apa yang bisa aku lakukan? Oke, aku bisa membuat jejaring, bisa membantu pelayanan. Mungkin dari sedikit yang aku miliki, aku bisa urun sesuatu, bisa ikut membantu sesuatu. Kalau dihubungkan dengan jejaring-jejaring ini, jumlahnya akan banyak dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Mudah-mudahan itu bermakna. Saudara, sebenarnya secara langsung kita sudah melakukannya. Kalau saudara memperhatikan, selama kurang lebih 1,5 bulan ini, GKP Seroja juga kan sudah terlibat untuk membantu saudara kita di jemaat Tuhan ini yang terdampak langsung. Ada bingkisan-bingkisan tertentu, minimal bisa membantu untuk bertahan hidup ya seminggu, 2 minggu, mudah-mudahan bisa berdampak gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam hal itu. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan diakonia. Apakah anak-anak remaja bisa? Sangat bisa. Ikut terlibat? Sangat bisa. Saya sangat mendukung dengan rencana yang dirancang oleh Komisi Pemuda dan Remaja, yaitu koper bekas. Nah, ini saya pikir juga bisa dilakukan, bentuk layanan diakonia. Cuma memang saya mengingatkan begini, jangan jor-joran di awal, lalu kemudian sesudahnya orang terbengkalai. Nah, mungkin sekarang dengan PSBB yang sudah mulai dilonggarkan, kita sudah bisa mulai bergerak langsung, menyalurkan aksi, melakukan sesuatu sebagai bentuk layanan diakonia. Itu. Aku mah miskin, aku mah gak bisa apa-apa, aku mah terbatas. Omong kosong. Dalam segala keterbatasan kita, ketika kita mau menyisihkan sedikit, ketika dihimpunkan bersama-sama, itu akan menjadi besar. Saudara, 2000 perak itu mungkin kelihatannya nggak ada maknanya. Itu kan di parkir kita gitu kan. Atau juga 500 perak. Itu kan tip kita kepada ogah. Kalau kita naik mobil gitu ya, kita kasih. Kelihatannya sepele. Tapi kenapa? Ogah-ogah itu, Pak Ogah itu ya, yang pengatur lalu lintas di jalan itu kok mau rela-rela berpanas-panasan? Saudara tahu berapa banyak yang mereka hasilkan? Gak usah 1 hari, 1 jam aja. Itu yang di Alexindo, saudara, menghimpunkan uang 500 perak dalam waktu 1 jam, itu sudah bisa menjangkau sekitar 200.000. Gila gak? 200.000 1 jam kurang lebih. Makanya kalau saudara perhatikan, itu orangnya ganti-ganti cepat, karena memang pemasukan itu besar. Di kampung sawah di depan rumah saya itu juga ada. Setengah hari itu sekitar 300 sampai 500.000. Gila. Karena mereka bisa melihat bahwa bukan jumlah nominal yang kecilnya, tetapi seberapa serius dan seberapa telatennya itu dilakukan, dikumpulkan bersama-sama. Kita pun bisa, saudara. Kita bisa menghimpunkan. Cuma persoalannya kita rela gak ngasih 500 peraknya, kita rela gak ngasih 5.000-nya. Nah, rela atau tidak relanya ini berangkat dari rasa. Bela rasanya ada atau enggak, sense of crisisnya ada atau enggak. Atau jangan-jangan selama ini kita hanya fokus untuk aku saja, gak peduli orang lain mah kayak apa. Nah, ini yang ditegur oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Nah, malam ini saudara, kita belajar bersama-sama untuk membangkitkan dulu sense of crisisnya itu, membangkitkan bela rasa terhadap sesama yang menderita,
yang mengalami kesulitan. Ketika bela rasa ini mulai muncul, mari mulai bertindak, mari tunjukkan aksi bersama-sama. Sekecil apapun itu, ketika diberikan secara ikhlas dengan tulus, sambil dibawa dalam doa, kiranya ini bermanfaat, berguna bagi pelayanan, tentulah akan memberi dampak yang luar biasa. Mari saudara, bangkitkan dulu sense of crisis kita, bangkitkan dulu bela rasa kita, untuk kita kemudian melakukan aksi pelayanan diakonia, baik di internal jemaat maupun juga bagi tetangga-tetangga lingkungan kita, dengan tulus, dengan ikhlas, untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.